Hola amigos parantos, kumaha damangus. Di video kali ini Gayakin Movie akan membahas sebuah film animasi Cina berjudul The Legend of Hei yang rilis pada 2019 yang lalu. Film ini menceritakan tentang seekor siluman kucing hitam yang sangat dendam pada manusia karena telah menghancurkan hutan tempat tinggalnya. Kayak apa sih keseruan ceritanya? Tanpa banyak tocab lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang nge tetangga. Bruh. Di awal film kita akan langsung melihat seekor anak kucing berwarna hitam yang sedang dikejar oleh 3 orang berandalan sampai si anak kucing terjebak di sebuah gang sempit. Saat anak kucing itu dilempari oleh para berandalan, tanpa diduga ia bisa bertransformasi menjadi seekor kucing besar. Tapi kemudian ada seseorang yang menjauhkan 3 berandalan tadi sebelum si kucing hitam mengamuk. Lalu datang seorang pria yang bilang kalau kucing hitam itu sama sepertinya, karena pria tadi pun bisa bertransformasi dalam wujud hewan. Pria itu mengenalkan dirinya yang bernama Storman dan lalu membawa si kucing hitam pergi bersamanya ke bawah jembatan. Saat di sana, Storman mengajak si kucing hitam masuk di salah satu tiang jembatan. Saat mereka memasuki tiang tadi, hal ajaib terjadi karena keduanya kini telah berada di dalam hutan yang Storman bilang di sana adalah tempat yang telah ditinggalkan manusia sejak lama. Ia pun menunjukkan seseorang bernama Void yang saat itu sedang mengisi energi spiritualnya. Tak lama datang 2 orang lagi yang bernama Bambu dan juga Sky Tiger. Si kucing hitam lalu mendekati Bambu dan ternyata ia bisa berubah menjadi seorang anak kecil yang bernama Hei. Walau terlihat perubahan wujud manusia Hei belum sepenuhnya sempurna karena ia masih memiliki kuping dan ekor kucing. Hei disambut sangat baik oleh Storman dan teman-temannya, bahkan Storman menawarkan Hei untuk tinggal di sana bersama mereka semua. Tentu aja Hei sangat senang dan tanpa ragu menyambut ajakan Storman. Ia pun lalu diberikan tempat tinggal di sebuah pohon. Sementara itu, di kota sedang terjadi pertarungan antara seorang manusia bernama Infinity melawan seorang siluman. Pria itu sangat kuat karena ia begitu mudah mengalahkan lawannya. Dan setelahnya, Infinity bilang kalau akhirnya ia telah menemukan Storman. Bener aja, karena keesokan harinya Infinity langsung mendatangi tempat tinggal Storman dan langsung bertarung dengan semua orang. Walau dikeroyok, ia bisa mengungguli mereka semua dan lalu berkata kalau maksud kedatangannya adalah untuk membawa Storman ke sebuah organisasi yang disebut dengan persekutuan. Karena tak bisa mengalahkan Infinity, Storman dan teman-temannya pun melarikan diri melalui portal, tapi tentu aja si Infinity tak mau melepaskan Storman begitu aja dan terus menyerangnya. Melihat Storman dalam bahaya, Hei pun berniat menolongnya, tapi dengan mudah ia pun bisa dijatuhkan. Sementara Storman terpaksa melarikan diri meninggalkan Hei karena tak mungkin ia dan teman-temannya bisa mengalahkan Infinity. Storman dan yang lainnya bersembunyi di sebuah bangunan tua dan mengkhawatirkan Hei. Dan lagi mereka tak bisa kembali ke hutan karena Infinity sudah merusak portalnya. Tapi Bambu bilang ia sudah meninggalkan tanda pada Hei. Bambu lalu mengeluarkan benih yang bisa memberikan kabar padanya dan menyuruh semua orang untuk menyebarkan benih-benih tersebut. Di hutan, Hei yang telah tersadar mencari keberadaan teman-temannya hingga ia sampai di tepi pantai dan malah bertemu dengan Infinity yang berniat membawa Hei ke persekutuan. Hei mencoba menyerang tapi tentu aja Infinity bisa mengalahkannya. Hei lalu dibawa menuju persekutuan dengan menaiki sebuah rakit buatan Infinity. Di tempat lain, Storman menemui seorang pria tua bernama Tuan Min. Storman bilang jika ia butuh bantuan pria itu karena ingin meminjam sesuatu darinya. Yang ternyata Storman mengambil kekuatan Tuan Min yang juga adalah seorang siluman. Kembali pada Hei dan Infinity yang masih berlayar hingga tak lama cuaca buruk terjadi. Hei hampir terbawa angin kencang tapi Infinity pun kemudian menolongnya. Saat ombak besar akan menerjang rakit, tiba-tiba ada sebuah pelindung yang bahkan membuat Infinity terkejut dari mana pelindung itu berasal. Infinity membuat rakitnya terbang hingga mereka berdua pun bisa melewati badai tersebut. Infinity yang curiga kalau pelindung tadi dibuat oleh Hei memintanya untuk mengeluarkan kekuatan.
Tapi Hei sepertinya nggak menyadari kekuatannya sendiri. Infinity lalu mengajak Hei ke dalam ruang spiritualnya. Di sana ia memeriksa tangan Hei dan kemudian tahu jika Hei berbakat mengendalikan logam seperti dirinya. Infinity pun berniat melatih Hei tapi si Hei menolak tawarannya. Saat kembali ke atas rakit, Hei sempat berpikir jika sebaiknya ia menerima tawaran Infinity karena setelah menguasai pengendalian logam, Hei berencana untuk melarikan diri. Karena perjalanan yang sangat jauh, Hei pun berlatih setiap hari bersama Infinity. Sementara Bambu dan teman-temannya terus menyebarkan benih untuk mencari kabar tentang keberadaan Hei. Sementara si Storman mendatangi siluman lain karena ia bermaksud mencuri kekuatannya. Siluman itu mempunyai kekuatan untuk menghidupkan gambar dan bertarung dengan Storman. Tapi kemudian Storman berhasil menemukan tubuh aslinya dan ia pun kemudian mencuri kekuatan siluman tersebut. Di laut, Hei bertanya kenapa Infinity mau menangkap Storman dan yang lainnya. Tapi Infinity tak menjawab pertanyaannya itu. Hei lalu meminta dibebaskan setelah mereka mendarat dan Infinity hanya menjawab baiklah. Membuat si Hei bertanya-tanya apa Infinity serius ingin membebaskannya. Kembali pada Bambu yang telah menemukan keberadaan Hei dan Infinity. Bambu berencana mencegat Infinity di sebuah tempat bernama Lang Yu dan memberi kabar pada Storman tentang rencana mereka. Sesampainya di daratan, Infinity pun mengajak Hei makan tapi setelah selesai ternyata uang dan ponselnya hancur akibat terkena badai, membuat mereka melarikan diri tanpa membayar. Hei lalu pergi meninggalkan Infinity untuk mencari Storman karena Infinity bilang begitu sampai di daratan, ia akan melepaskan Hei. Tapi ternyata Infinity berbohong dan tetap akan membawa Hei ke persekutuan. Dalam perjalanan, Hei selalu mencoba melarikan diri tapi Infinity selalu berhasil menangkapnya kembali. Infinity bertanya apa Hei membenci para manusia. Dan Hei menjawab ia sangat ingin balas dendam pada para manusia yang sudah merusak hutan tempat tinggalnya. Malam harinya, saat mereka berdua beristirahat, para siluman lain yang bekerja untuk persekutuan pun datang menemui Infinity. Mereka mengenalkan diri pada Hei yang katanya mereka adalah para penegak hukum seperti halnya Infinity. Hei lalu bertanya kenapa mereka sangat ingin menangkap Storman. Dan salah satu siluman menjawab karena Storman sangat membenci manusia. Hei pun berkata kalau manusia itu jahat, tapi si siluman menjelaskan kalau manusia dan siluman itu sama saja. Ada yang baik dan juga ada yang jahat. Para siluman juga banyak yang membenci manusia, bahkan dua teman mereka tak mau duduk berdekatan dengan Infinity. Walau ia pun mengaku tak begitu menyukai manusia, tapi keseimbangan antara manusia dan siluman harus tetap terjaga, dan itulah tugas mereka sebagai penegak hukum dari persekutuan. Hei pun diminta ikut untuk melihat persekutuan dan jika tak suka ia bisa pergi semaunya. Keesokan harinya mereka pun berpisah dan Infinity meminjam uang pada teman-teman silumannya. Infinity dan Hei melanjutkan perjalanan dan terlihat semakin dekat. Infinity berkata kalau Hei sebenarnya punya kekuatan yang tak ia sadari. Hei bertanya apa kekuatannya yang disebut ruang itu lebih kuat dari Infinity dan Infinity menjawab tergantung orang yang memakainya. Saat keduanya beristirahat di sebuah hotel, Infinity berkata Hei sangat berbakat dan akan menjadi sangat kuat suatu saat. Dan ia berpesan jika Hei tak menyukai persekutuan dan memutuskan pergi dari sana, jangan menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Hei pun berjanji tak akan pernah melakukan hal jahat. Ia lalu bilang kalau Infinity dan Storman sama-sama bukanlah orang jahat. Sementara para penegak hukum menemui siluman yang kekuatannya telah dicuri dan akhirnya mengetahui jika Storman adalah pelakunya. Infinity dan Hei pun telah tiba di kota Lang Yu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta bawah tanah. Infinity berkata kalau di kota Lang Yu tak hanya manusia yang tinggal di sana, karena para siluman pun ikut berbaur walau mereka harus menyembunyikan wujud aslinya pada manusia. Saat mereka berada di stasiun bawah tanah, tiba-tiba Infinity diserang para penumpang lainnya yang telah dikendalikan oleh seseorang. Lalu kemudian Hei tiba-tiba menghilang karena ada orang lain berkekuatan teleportasi membawanya. Infinity mencoba mengejar kereta yang ditumpangi dua orang tak dikenal itu. Setelah berhasil menyusul, Infinity pun dengan mudah mengalahkan mereka berdua.
Tapi kemudian Stormman dan teman-temannya datang ke sana juga. Infinity dikeroyok tapi masih bisa mengimbangi mereka semua. Stormman yang telah mengambil dua kekuatan siluman lain lalu bisa mengeluarkan auman suara yang memutuskan rel. Ia pun berhasil membawa Hei pergi sementara Infinity tak bisa mengejar karena harus menyelamatkan kereta yang terjatuh. Para penegak hukum lain lalu menemui Infinity dengan dipimpin seorang Guild Master. Sang Master lalu mengabarkan jika Stormman bisa menghisap kekuatan siluman lain. Di sana akhirnya Infinity mengetahui maksud Stormman mendekati Hei, karena ia pasti menginginkan kekuatan ruang milik kucing hitam itu. Hei yang telah bersama Stormman pun lalu bilang jika sebaiknya mereka ikut ke persekutuan yang katanya menyediakan tempat tinggal bagi para siluman. Tapi Stormman lalu bercerita kalau tempat tinggalnya adalah di kota buatan manusia yang dulunya adalah hutan para siluman. Stormman sangat membenci manusia karena mereka telah menghancurkan hutan tempat tinggalnya. Dan selama ini ia telah membalas dendam tapi kemudian persekutuan terbentuk dan mengalahkan Stormman demi menjaga keseimbangan. Karena itulah Stormman membutuhkan Hei karena katanya kekuatan ruang Hei bisa mengendalikan apapun yang berada dalam jangkauannya. Dan pengguna kekuatan itu akan menjadi Tuhan jika berada di dalam ruang buatannya sendiri. Stormman pun terpaksa mengambil kekuatan Hei agar cita-citanya tercapai walau ia membuat nyawa Hei berada dalam bahaya. Infinity kemudian datang dan Stormman pun menyuruh teman-temannya berpencar dengan Void yang membawa tubuh Hei. Infinity pun berhasil merebut kembali tubuh Hei dan membawanya pada sang Guild Master. Tapi sang Master bilang jika nyawa Hei terancam bahaya yang bahkan ketua tertinggi pun tak akan bisa menyembuhkannya, kecuali Infinity berhasil mengembalikan kekuatan ruang yang dicuri oleh Stormman. Pencarian pun dilakukan, teman-teman Stormman dikejar oleh para siluman dari persekutuan sedang Infinity terus mencari keberadaan Stormman. Infinity pun berhasil menemukan Stormman dan langsung menghajarnya. Tapi kemudian Stormman berhasil mengaktifkan kekuatan ruang dan menciptakan sebuah pelindung hitam yang semakin lama semakin membesar dan menyebar ke semua penjuru. Guildmaster pun mengerahkan seluruh penegak hukum untuk mengevakuasi para penduduk. Kekuatan ruang pun begitu cepat menyebar. Infinity masuk ke sana dan berniat melawan Stormman. Tapi Stormman yang berada di dalam ruangnya sendiri tentu aja bisa mengunggulinya. Sementara di luar Void yang belum tertangkap bertarung dengan para penegak hukum. Ia hampir bisa meloloskan diri dan tinggal sedikit lagi masuk ke dalam ruang. Tapi hal yang tak terjadi terduga karena Neza lalu datang dan mengalahkan Void dengan begitu mudahnya. Guildmaster yang memanggil Neza dengan sebutan guru mengatakan kalau Infinity terjebak di dalam ruang buatan Stormman. Neza coba menolong tapi ia pun tak bisa menembus kekuatan ruang tersebut. Sementara Hei yang dari tadi tak sadarkan diri tiba-tiba mendengar suara Infinity di dalam pikirannya. Dan ternyata Infinity sendiri sedang berada dalam bahaya karena ia kalah melawan Stormman. Saat Infinity akan dibunuh, tiba-tiba Hei bisa masuk ke dalam ruang dan melindunginya. Dan kini Hei dan Stormman sama-sama bisa menggunakan kekuatan ruang. Infinity lalu meminta Hei membantunya melawan Stormman dan akhirnya Infinity pun bisa mengimbanginya. Tapi Stormman yang tak mau kalah apalagi Hei belum sepenuhnya bisa menggunakan kekuatannya pun bisa diserang balik oleh Stormman. Infinity lalu bilang jika ini adalah ruang milik Hei dan dialah yang berkuasa di sana, membuat Hei tersadar dan akhirnya bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya dan membuat Stormman tak bisa menggunakan ruang lagi. Stormman yang sudah kehilangan kekuatan ruang kembali pada bentuk aslinya dan mencoba menyerang, tapi ia bisa ditahan menggunakan kekuatan logam Infinity dan juga Hei. Infinity menawarkan Stormman untuk tinggal bersama siluman lainnya di persekutuan, tapi si Stormman yang adalah siluman pohon malah memilih untuk bunuh diri dan berubah menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Di akhir film, akhirnya Hei dibawa oleh Infinity dan yang lainnya ke persekutuan untuk tinggal di sana. Hei terlihat sangat senang, tapi kemudian Infinity berkata jika mereka harus segera berpisah karena ternyata ia tak tinggal di persekutuan.
Hei pun menangis dan sangat sedih harus berpisah dengan Infinity yang akhirnya ia panggil dengan sebutan guru. Hei berkata ia ingin ikut bersama Infinity daripada tinggal di persekutuan. Infinity memperbolehkan Hei ikut bersamanya dan berkata jika mereka akan mengelilingi dunia, lalu film pun mama. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit.